Maura Putri Asmania selaku MC kali ini. Nah, kali ini kita akan membahas seputar tentang kehidupan mahasiswa di perantauan, tepatnya di kampus Unan Payakumbuh. Sebelumnya boleh bertanya dulu. Sebelumnya boleh kita tanya-tanya ya, Bang? Boleh, Kak. Mengenai pengeluaran Abang selama kos di kampus Payakumbuh ini. Sebelumnya boleh Abang perkenalan dulu, nama Abang siapa? Perkenalkan, nama saya Rizky Ramadan, Asalnya dari mana, Bang? asal dari Sumatera Utara. Temannya? Saya Suki dari Tapanang Barat. Sebelumnya dari Abangnya dulu nih. Kira-kira Abang di sini ngekos atau rumahnya di sini? Kalau untuk saya sendiri, saya kebetulan di Payakumbuh ini ngontrak. Kontrak rumah. Kalau Abangnya? Kalau saya di sini ngekos. Kira-kira berapa budget yang Abang keluarkan selama sebulan untuk pengeluaran kos dan pengeluaran lain-lainnya? Kebetulan kalau kos itu kami bayarnya itu per semester, jadi 6 bulan. Per semesternya itu 3.500.000, itu dibagi 4 orang. Jadi sekitar 875, kalau dibagi 6 itu sekitar 145.000 per bulan untuk biaya kos. Itu belum termasuk air sama listrik. Mungkin kurang lebih 200 lah. Selama sebulan. Ya untuk kos, untuk tempat tinggal. Untuk pengeluaran yang lainnya, Bang? Untuk pengeluaran yang lain paling cuma untuk makan, makan per hari. Untuk makan per hari berapa ya? Nggak nentu, mungkin 30.000 untuk makan. Terus dianggarkan dalam sebulan itu jadi berapa, Bang? Dapat 900. Untuk Abangnya sendiri? Abangnya di sini ngekos atau ada tempat tinggalnya di sini? Kalau saya sendiri di sini ngekos. Ngekos. Berapa nih, Bang, kira-kira budgetnya sebulan untuk kos? Untuk kos budgetnya 300. 300 per bulan. Ya. Itu sistemnya udah sama listrik, udah sama token, sama air atau gimana, Itu Bang? 300 itu udah masuk semuanya. Kita tinggal tidur. Untuk misalnya pengeluaran yang lain-lainnya, Bang? Ada nggak? Pengeluaran yang lain mungkin untuk makan ya sehari itu kurang lebih 30.000 sudah cukup lah. Berarti dikirakan sebulan tuh? Palingan 1 juta tuh sudah cukup. Oke. Nah, tadi abangnya habis 900 sebulan dan abang yang satu lagi habis 1 juta sebulan. Tadi kan kita sudah membahas tentang pengeluaran abang-abang nih selama sebulan berapa. Nah, kira-kira untuk memanage keuangan tersebut ada nggak nih tips and triknya dari abang sendiri? Kalau itu saya buat ini apa namanya, untuk alokasi per harinya itu berapa gitu. Jadi untuk makan memang udah dipas-pasin minimal 30 itu minimalnya gitu kan. Kalau dari abang Kiki? Ya kalau saya sendiri hampir sama seperti Bang Rizky. Ya di situ kita membuat pengeluaran minimum kita sehingga kita tahu berapa budget yang kita keluarkan dalam satu hari itu. Kira-kira abang-abang nih bisa nggak sih dari pengeluaran-pengeluaran tersebut disisihkan untuk nabung gitu? Kalau sejauh ini bisa. Kira untuk abang sendiri? Kalau saya alhamdulillah sekarang sudah ada. Mungkin di situ kan saya dapat kiriman dalam per minggu. Jadi saya membuat tabungan tuh per minggu tuh ada minimal 100.000. Alhamdulillah ya. Nah, gimana nih menurut abangnya? Abang kan sekarang sudah semester berapa, Pak? Semester 4. Abangnya? Semester 4. Oke, sama-sama semester 4 ya. Jadi gimana nih menurut abang-abang sudah menjalani 4 semester di kampus Unan Payakumbuh ini? Gimana sih lingkungan kampus Unan Payakumbuh ini, Bang, menurut abang sendiri? Lingkungan dari segi apa nih pertama? Mungkin dari segi pergaulannya, Mungkin suasananya. kalau pertama dari suasana ya. Suasana mungkin apa namanya, suasana alam di sini tuh lebih asri daripada di tempat saya tinggal dari asal saya di Sumatera Utara gitu kan. Karena di Sumatera Utara itu saya di Labuan Batu lebih banyak sawit. Kalau di sini kan lebih asri gitu kalau suasana lingkungan. Terus kalau dari sisi pertemanan mungkin ya, dari pertemanan ya di sini orangnya baik-baik gitu ya. Mungkin itu sih.
Kalau dari abang? Untuk suasana di kampus Payakumbuh ini sangat menyenangkan gitu. Karena dari cuacanya tidak terlalu panas ya, sehingga saya merasa nyaman gitu tinggal di sini. Kemudian untuk pergaulannya di sini masih terkontrol ya. Kita tidak terlalu bebas di sini sehingga masih aman untuk kita. Nah itu kan tadi seputar gimana nih lingkungan kampus. Kalau di lingkungan tempat abang tinggal atau ngekos sekarang gimana bang? Lingkungan orangnya baik-baik ya, ramah-ramah. Jujur waktu pertama kali kesini tuh sedikit agak kaget gitu karena yang biasanya itu di Sumatera Utara orangnya agak-agak keras. Di sini ketika pertama kali saya di Payakumbuh gitu tinggalkan ada pemuda gitu, kita sementara saya sendiri pendatang tapi mereka yang nyapa saya gitu, jadi situ kaget ternyata orang sini tuh ramah-ramah. Untuk lingkungan saya tuh alhamdulillah aman gitu, karena di situ ada penjaganya. Jadi ketika barang-barang kita di situ pun aman dari pencurian gitu. Oke, pertanyaan selanjutnya itu kuliah di kampus Unan Payakumbuh ini ada nggak sih bang bagian dari rencana perkuliahan abang sebelumnya? Kalau dari rencana sebelumnya itu nggak terencana sih sebenarnya mau kuliah di sini. Cuman ketika sudah kelas 12 itu ada abang saya yang kebetulan alumni UNAN juga menyarankan untuk kuliah di UNAN. Abangnya? Kalau saya sendiri untuk kuliah di kampus Payakumbuh ini tidak ada di dalam rencana saya. Tetapi karena abang saya juga alumni dari kampus Payakumbuh dan saran dari dia untuk mendaftar saja di kampus Payakumbuh karena suasana di sini juga hampir sama dengan di Padang. Oke, selanjutnya itu ada nggak bang pada awal-awal abang masuk kuliah di sini apa gitu kendala dari abang-abang yang abang-abang hadapi selama hidup di Payakumbuh? Mungkin kalau kendala pertama itu bahasa ya, dari segi bahasa orang-orang di sini kan memakai bahasa Minang. Sementara waktu pertama datang saya belum mengerti apa itu arti-arti dari bahasa Minang. Mungkin itu kendala, jadi kendala bahasa. Kalau saya kendalanya itu mungkin harus beradaptasi dengan lingkungan yang baru gitu kan. Biasanya tinggal dengan orang tua, sekarang kita tinggal sendiri gitu. Jadi pandai-pandai kita untuk mengatur mungkin waktu makan, kuliah. Jadi tidak ada yang mengatur diri kita itu kecuali kita sendiri. Oke, pertanyaan terakhir dari semua yang telah abang-abang jalani selama 4 semester di kampus Unan Payakumbuh ini, apa hikmah yang abang-abang dapatkan selama berkuliah di sini? Hikmah pertama tentu karena kita tinggal jauh dari orang tua, kita jauh lebih mandiri lagi kan. Udah terbiasa hidup mandiri gitu. Mungkin lebih mandiri aja sih hikmahnya. Mungkin kalau dari saya di sini kita dapat keluarga baru gitu. Mungkin dari sebelumnya kita tinggal dengan orang tua, di sini kita menghadapi lingkungan baru sehingga kita harus bisa beradaptasi lagi gitu. Kemudian untuk di kampus sendiri mendapatkan banyak ilmu lagi dari yang belum kita ketahui, sekarang kita sudah tahu mengenai lingkungan kampus. Mungkin Kan begitu dari saya. secara umum, kalau terkhusus gitu, kan abang-abang pasti punya rencana dong di luar kampus Payakumbuh ini selama berkuliah di sini. Pasti abang-abang punya rencana untuk berkuliah di universitas lain gitu. Dan pada akhirnya abang-abang lulus di Unan kampus Payakumbuh ini. Nah, secara terkhusus apa hikmah yang abang-abang dapatkan selama berkuliah di sini? Mungkin kan karena kuliah di sini tidak masuk dalam rencana saya di sebelumnya gitu. Tetapi takdir menunjuk saya untuk kuliah di sini gitu. Ya, hikmahnya itu apapun yang kita dapat harus kita jalani gitu. Karena hidup ini tidak berhenti di situ saja. Kita harus menjalani apa yang telah ditakdirkan untuk kita. Mungkin udah terwakilkan jawabannya ya. Mungkin tambahannya ketika saya nggak punya rencana di sini terus sekarang udah bisa kuliah di sini terutama di Sumbar gitu kan, saya lebih mengenal budaya Minang, bisa juga berbahasa Minang sekarang. Mungkin itu aja. Selanjutnya itu apa sih bang motivasi abang awalnya bisa sampai di kampus Payakumbuh ini bang?
kebetulan saya masuk ke sini tuh lewat jalur UTBK, jadi ngelewati ujian. Ya, motivasinya rajin-rajin aja belajar gitu, biar nilainya tinggi bisa masuk ke kampus UNAN. Motivasi dari saya itu jangan pernah menyerah untuk menggapai sebuah impian yang kalian inginkan, karena sebuah impian itu harus diperjuangkan. Kalau tidak ada perjuangan, mustahil untuk mendapatkannya. Oke, sebelumnya terima kasih kepada abang-abang. Mungkin boleh kasih dulu satu kata-kata untuk hari ini. Kata-kata hari ini, selesaikan apa yang telah kau kerjakan. Mungkin itu. Jalani hidupmu sesuai takdirmu. Oke, itu ya teman-teman semua kata-kata untuk hari ini. Jadi bagi teman-teman semua yang lagi berjuang untuk mendapatkan kampus impiannya, maka jangan menyerah untuk memperjuangkan apa yang kamu inginkan. Karena tanpa perjuangan kamu tidak akan mendapatkannya. Mungkin sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.